para omnivora dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Baiklah, pada video kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Losers tahun 2010. Dan tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan 4 orang pria sedang bermain kartu dengan taruhan senjata-senjata langka milik mereka. Keempat orang tersebut bernama Rockway, Puch, Cougar, dan Johnson. Dan yang terakhir pemimpin operasional mereka yang bernama Kolonel Clay. Singkatnya, kelima orang ini adalah pasukan khusus yang ditugaskan agen CIA yang bernama Max untuk menandai tempat penyelundupan narkoba dan senjata di Bolivia. Operasi mereka dibantu satu jet tempur yang akan mengebom tempat tersebut dalam waktu 4 menit. Namun karena di sana banyak anak-anak yang dijadikan budak, Clay ingin misi dibatalkan. Namun Max tetap ngotot akan mengebom tempat itu dan tidak memperdulikannya. Dan Clay sang pemimpin memutuskan untuk menerobos masuk dan menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Dan singkatnya mereka berhasil menyelamatkan anak-anak di sana. Namun seorang anak mengatakan bahwa saudaranya masih disandra oleh pemimpin mereka yang bernama Fadil. Dan di sini Clay dapat membunuh Fadil dan menyelamatkan anak yang dimaksud. Dan bom pun dijatuhkan. Namun untunglah mereka berhasil selamat. Kemudian heli penyelamat turun, namun Clay memutuskan untuk membawa anak-anak itu terlebih dahulu. Namun saat hendak terbang, heli tersebut ditembak jatuh oleh pesawat yang kemungkinan besar itu adalah perintah Mac. Clay sangat terpukul dengan kejadian itu dan menganggap bahwa Mac adalah target yang harus mereka bunuh. Clay dan pasukan kemudian membuang kalung pasukan mereka dan berpura-pura telah gugur. Dan benar saja, berita kemudian memberitakan bahwa telah mati 25 anak-anak dan kelima pasukan yang ditugaskan dinyatakan meninggal. Sekarang kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Diperlihatkan Clay dan Rock main sabung ayam, Johnson dan Cougar bekerja di pabrik boneka, dan Push menjadi montir. Mereka harus mencari uang di Bolivia, membuat paspor baru, dan kembali ke Amerika tanpa diketahui. Tujuan mereka adalah mencari tahu siapa itu Mac dan menghabisinya. Singkat cerita, Clay sedang di suatu bar untuk minum teh gelas, yang kemudian didatangi oleh wanita cantik yang mengajaknya untuk ber-AC lole. Namun tak seindah yang dibayangkan oleh penonton kayak kamu itu, rupanya wanita itu hendak membunuh Clay. Wanita ini bernama Aisyah. Ia mengatakan akan membantu mereka menemukan siapa itu Mac. Ia juga tahu bahwa 5 pasukan khusus itu masih hidup karena telah menghitung jumlah gigi di reruntuhan helikopter tersebut. Keesokan harinya, Clay mengumpulkan pasukannya di sebuah pemakaman. Tiba-tiba Aisyah datang dan mengatakan Max akan datang di Miami sekitar 97 jam lagi. Max akan menggunakan kendaraan berlapis baja dan paling sedikit dikawal 30 orang penjaga bersenjata lengkap. Aisyah kemudian mengatakan akan mendanai seluruh operasi mereka. Mereka kemudian setuju dan sudah sangat siap melawan CIA. Di lain sisi diperlihatkan Mac yang sedang menghukum orang-orang yang tidak mentaati perintahnya. Dan ia juga sedang menyaksikan senjata penghancur yang dibelinya dari profesor-profesor India. Senjata tersebut bernama Snook yang saat diuji coba ia memiliki kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan satu pulau kecil dalam hitungan detik.
Ia berniat membelinya dan menjualnya kembali dengan harga yang fantastis kepada siapapun yang berminat. Singkatnya, Clay dan kawan-kawan berhasil diselundupkan ke Amerika dengan memasuki peti mati. Lalu mereka menyamar sebagai tentara yang baru saja kecelakaan dan meminta bantuan medis. Ketika bantuan datang, mereka kemudian menembak bius dan mengambil helikopternya. Kemudian misi di Miami pun dimulai. Rock menembak pelacak ke suatu mobil agar Johnson bisa memantaunya, sedangkan Cougar dengan snipernya bersiap untuk menembak. Karena semakin kacau dan tidak terkendali, para pasukan musuh langsung berformasi melindungi mobil utama tempat Max berada. Clay kemudian membuat pandangan mereka terhalau dengan bom asap, dan sekarang giliran Putz beraksi dengan helikopternya. Namun White sebagai tangan kanan Max mengetahui wajah Putz dan mengatakan kepada Max bahwa mereka berlima masih hidup. Dan singkatnya mobil utama bisa dibawa pergi. Namun saat mobil itu dibuka, anehnya di dalamnya tidak terdapat Max dan malah berisikan pasukan bersenjata yang tidak menahu perihal siapa itu Max. Dari sini tim A4 sepakat bahwa Max bukanlah agen CIA, melainkan penyelundup yang mengatasnamakan agen CIA. Setelah diperiksa, isi mobil itu ternyata sebuah drive dari perusahaan Goliath, di mana data tersebut hanya bisa diakses melalui algoritma perusahaan Goliath itu sendiri. Aisyah ditangkap karena telah membohongi mereka, namun Clay mengatakan bahwa mungkin saja drive tersebut bisa menunjukkan siapa itu Max. Namun Rock mengatakan ia sudah tidak ingin balas dendam dan hidup normal kembali, dan pertikaian pun terjadi. Di lain tempat, White kembali meyakinkan Max bahwa Clay dan kawan-kawan masih hidup, dan penyerangan kemarin juga mereka tersangkanya. Keesokan harinya terjadi adegan lucu di mana Putz tidak mau melanjutkan misi sebelum Rock dan Clay kembali berdamai. Dan akhirnya mereka berdua saling bermaafan. Sekarang giliran Johnson yang beraksi. Ia masuk ke perusahaan Goliath dengan menyamar sebagai kurir penghantar barang. Ia kemudian menelpon Henderson, kepala keamanan, untuk turun ke lobi karena suatu hal yang penting. Dan Johnson kemudian menyamar sebagai kepala teknisi yang akan memeriksa komputer dari Henderson. Dan kemudian dengan cepat mengambil data algoritma yang dibutuhkan. Dan tiba-tiba security pun datang yang akan menangkapnya. Johnson kemudian terkepung oleh security dan diancam dengan pistol. Ia kemudian melucu dan akan menembak balas mereka dengan jari fuceknya. Dan inilah aksinya. Singkatnya, Johnson kemudian mengupload algoritma yang sudah ia ambil ke hard drive. Dan ternyata hard drive tersebut berisikan uang yang diterima Max sebanyak 4 juta dolar. Wow, gaji YouTube saya sepanjang hayat juga nggak sampai segitu mungkin. Singkatnya, aliran uang tersebut berasal dari pelabuhan dan kemungkinan besar markas besar Max berada di sana. Saat malam tiba, Johnson memeriksa aliran uang kembali dan melacak hubungan antara Fadil dengan Max. Dan tanpa sengaja Johnson menemukan uang Fadil yang masuk ke rekening anaknya, yang ternyata anaknya tersebut adalah Aisyah adalah anak dari Fadil dan ia berhasil kabur. Tujuan Aisyah adalah membalaskan dendam kepada Max yang telah membunuh ayahnya. Dan mereka kemudian membobol apotik untuk mengobati luka tembakan di lengan Johnson. Putz di sini benar-benar khawatir karena sekarang Aisyah sudah mengetahui siapa mereka, rencana dan bahkan keluarga mereka. Putz kemudian mengajak Johnson untuk pulang karena ia juga mempunyai keponakan. Clay sebagai pemimpin kemudian mengiyakan karena dialah yang membahayakan nyawa mereka. Tetapi Clay, Rock, dan Cougar akan tetap kekeh untuk memburu Max. Sampai akhirnya Johnson dan Putz memutuskan untuk melanjutkan misinya. Dan mereka kemudian masuk ke pelabuhan dan menyelinap masuk ke posisi masing-masing. Ketika peledak sudah dipasang, Rock meminta Clay untuk memeriksa peti kemas dan ternyata adalah Rock di sini berkhianat dan memilih jalur aman dan tidak menginginkan nyawa mereka terancam.
Clay kemudian memberikan nyinyiran selamat karena Rock telah membantu oknum CIA tersebut membeli senjata pembunuh massal. Singkatnya, mereka semua tertangkap dan akan dibunuh. Lalu yang terjadi berikutnya adalah mereka semua berhasil selamat dan mencari perlindungan. Lalu Aisyah menanyakan kepada Clay apakah ia telah membunuh ayahnya Fadil. Clay kemudian mengatakan iya, dan di sini Aisyah menjelaskan bahwa Fadilah orang yang berencana akan menggagalkan rencana Max membeli Snoop. Oleh sebab itu Max menghancurkan markas Fadil agar rencana mulus tidak terhalang. Lalu Clay memberikan opsi kepada Aisyah membunuhnya atau meneruskan niat Fadil untuk menghentikan Max. Dan pilihannya adalah Let's go get Max. ketika transaksi akan dilakukan, Max yang licik melanggar janjinya. Ia akan membunuh sang Vikram pemilik Snoop agar Max tak perlu untuk membayarnya. Max berencana membeli Snoop untuk membuat teror secara global agar ia bisa berkuasa sepenuhnya. Lalu kemudian pasukan pecundang datang. Clay mengejar Rock yang berada di pesawat bersama dengan tumpukan uangnya, sedangkan yang lain mengejar White. Tangan Rock berhasil dipatahkan dan ia kemudian kabur masuk ke dalam pesawat. Dan Clay yang mengejarnya ditendang oleh Rock dan jatuh yang membuatnya pingsan. Rock kemudian mengancam pilot untuk segera putar arah dan lepas landas. Rock berencana akan mengambil uang Max dan kabur dari sana. White yang melihatnya kemudian mengejarnya. Lalu Clay yang sudah sadar dari pingsannya kemudian berdiri di antara pesawat dan motor White berhasil membunuh mereka berdua. Lalu sekarang giliran Clay yang berhasil untuk mengajak Max yang sudah memiliki alat pengaktif senjata. Max kemudian mengancam akan menekannya jika Clay masih melawan. Dan ini yang terjadi. Max berhasil kabur dan Clay berjanji akan tetap memburunya. Mereka semua berhasil selamat dan pada malam harinya mereka semua kembali bergerak untuk menjalankan misi rahasia. Putz yang bertugas memanjat suatu gedung dan yang lainnya berjaga di luar. Dan ternyata misi itu adalah Putz menyelinap masuk ke rumah sakit di mana istrinya yang baru saja melahirkan putra pertama mereka. Dan singkatnya mereka semua akhirnya merayakan kelahiran anak Putz. Sebelum film berakhir terlihat mereka semua sedang menonton pertandingan bola keponakan Johnson. Namun karena wasit dirasa tidak adil, maka Johnson kemudian protes dan masuk ke lapangan. Dan film ini pun selesai. Ya, sedikit adegan yang lucu di akhir karena sudah merasakan adegan yang beradrenalin. Dan Mimin di sini mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Everything is okay dan bye-bye.